Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalu rahmat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Iftah ila rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman fi dawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan insyaallah kita semuanya senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang besarnya fadilah bersedekah yang Allah ajarkan melalui bulan Ramadan. Kemudian timbul satu pertanyaan, kepada siapa siapa yang paling berhak dan paling afdal untuk menerima daripada sedekah kita? Syariat menjawab, sedekah yang paling afdal yang pertama adalah sedekah kita kepada kedua orang tua kita sebagai bentuk jasa rasa syukur kita, rasa bakti kita kepada mereka. Oleh karena itu kita wajib untuk memperhatikan daripada kesejahteraan mereka, karena sebagaimana dikatakan, seberhasil apapun aktivitas kita di atas dunia, tetap surga kita adalah di bawah telapak kaki orang tua. Kita ini Pak kadang mengumpulkan harta, mengumpulkan daripada uang kita untuk supaya kita bisa berangkat ke tanah suci Mekah, agar supaya kita bisa berziarah kepada Rasulullah SAW. Tapi kita biarkan orang tua kita dalam keadaan terbengkalai ada di rumah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya memandang orang tua dengan rasa rahmat, menyenangkan orang tua dan kita bisa melihat tersenyum, itu lebih afdal daripada kita memandang Ka'bah. Silaturahmi kita kepada orang tua sambil membawa sedikit hadiah, itu lebih afdal daripada kita melaksanakan tawaf di Ka'bah. Mencium tangan orang tua yang dalam keadaan senang karena bakti kita lebih afdal daripada kita mencium Hajar Aswad, bahkan wali kutub sekalipun. Wali kutub yang dikatakan pemimpin daripada para wali yang membawa keberkahan, ketika kita cium tangannya lebih afdal kita cium daripada tangan kedua orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu syariat mewajibkan perhatikan mereka, jaga mereka, bakti kepada mereka. Tentunya yang pertama dengan memperhatikan daripada kehidupan mereka, lebih-lebih orang tua kita yang membutuhkan kita, karena mereka sudah tergolong daripada faktor tua, tidak bisa mampu lagi untuk bekerja dan mencari daripada apa yang bisa mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Setelah itu apa? Setelah orang tua, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan nafkah atau perhatian kita? Teman kita, kerabat kita, tetangga kita? Bukan. Yang kedua adalah istri dan anak kita. Jangan sampai uang yang kita dapatkan kita berikan ke sana sini, akan tetapi anak dan istri kehausan kelaparan di rumah. Nabi SAW bersabda, "A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Paling besarnya pahala yang kau nafkahkan daripada harta yang kau miliki adalah harta yang kau berikan kepada anak dan istrimu ada di rumah. Itu sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bisa dibandingkan dengan nafkah? Tidak bisa dibandingkan dengan sedekah yang lainnya? Beda, karena nafkah, sedekah kepada orang tua, anak dan istri itu hukumnya wajib. Sesuatu yang bernilai wajib tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang bernilai tatawwu sunnah di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah mereka baru kita perhatikan tetangga, baru kita perhatikan saudara.
saudara, baru kita perhatikan teman, kerabat dan yang lainnya. Setelah itu, siapa yang paling afdal untuk mendapatkan daripada sedekah kita? Adalah anak yatim yang dalam keadaan miskin. Anak-anak yatim yang dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena mereka adalah putra-putri angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah anak-anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membutuhkan daripada pertolongan kita. Maka kata Nabi, siapa yang memperhatikan anak-anakku, melestarikan mereka, menjaga mereka, menyantuni mereka, insya Allah aku yang akan membalas nanti di hari kiamat. Mungkin kita sering baca maulid. Di dalam maulid Situturah, maulid Habsyi, di akhir sebelum doa, di situ dikatakan, wa huwa Abu Syafiqur Rahimu bil yatimi wal armalah. Adapun Nabi kita Rasulullah SAW, Abu Syafiq, beliau adalah sesosok ayah yang sangat rahmat, cinta dan perhatian kepada anak yatim. Sesosok ayah yang sangat perhatian kepada anak yatim, dalam artian anak yatim adalah putra-putri angkatnya Rasulullah. Maka kita sebagai umatnya Nabi dituntut untuk memperhatikan mereka. Siapa yang memperhatikan mereka, insya Allah akan diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Pak, saya kasih contoh aja. Saya punya santri. Misal, santri saya total ada sekitar 78. Dari sekian santri tersebut ada satu santri saya yang istimewa, namanya Hasan Al-Kaf dari Banjar, Kalimantan Selatan. Hasan Al-Kaf ini apakah pintar? Enggak. Dia ini memperhatikan anak saya. Saya punya anak nomor pertama sekitar umur 6 tahun, sangat diperhatikan sama Hasan. Diperhatikan, kalau sudah keluar dijaga, diajak main, disenangkan. Bahkan dia sering membelikan anak saya. Anak saya ini, Pak, kadang-kadang pulang bawa susu ultra. Saya tanya, dari mana kamu dapat susu ini, Nak? Dari Hasan, Bah. Besok pulang bawa es krim. Dari mana ini, Nak? Dari Hasan, Bah. Besok lagi bawa snack. Dari mana? Dari Hasan, Bah. Sampai Hasan saya panggil, Hasan, kamu itu dikasih uang sama orang tua bukan untuk jajani anak saya. Itu untuk makanan kamu ada di pondok. Sudah, ini ada abahnya. Ente kalau mau belikan jajan, datang ke rumah, gedor rumah, saya kasih uang, antar dia beli jajan. Tetap, Pak, subhanallah, saya lihat di masjid tetap makan es krim. Siapa yang belikan? Hasan. Akhirnya ketika ujian, kemarin ujian, selesai ujian awal bulan Sya'ban, yang pertama kali saya tanya, kif nilai Hasan. Di antara 70 sekian santri yang saya bertanya pertama, gimana nomor apa nilainya Hasan? Oh, alhamdulillah, Hasan fikihnya bagus, sorofnya bagus, tapi nahunya agak jelek. Nahunya dia yang merah. Saya panggil Hasan, tahun depan ente nahu privat sama saya. Saya sediakan waktu khusus untuk memprivat dia. Kenapa? Karena sebagai bentuk rasa syukur saya, perhatiannya kepada anak saya. Begitu pula kita terhadap putra-putri angkat Rasulullah SAW. Insya Allah, Pak, kalau kita suka santuni mereka, memperdulikan mereka, perhatian sama mereka, kelak ketika di yaumil hisab, kita yang akan diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Kita yang akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Mereka ketika hidup di dunia suka menyantuni anak-anakku, memperhatikan anak-anakku. Sekarang giliran untuk memperhatikan mereka. Allah SWT. Tapi sebaliknya, Pak, kalau kita Allah kasih kita kesejahteraan, rezeki banyak, tidak diperhatikan anak-anak yatim. Kita biarkan mereka kelaparan begitu saja, tidak diperhatikan kesejahteraan mereka. Apa kata Nabi? Hati-hati. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kepingin tahu sampean siapa pendusta agama? Mau tahu pendusta agama ini siapa? Apakah orang yang tidak bisa baca Al-Quran? Bukan. Apakah orang yang tidak sholat? Bukan. Siapa tahu pendusta agama? Kepingin tahu. Apa kata Allah? Fadzalikan ladzi yatu'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim, tidak
memperhatikan anak yatim, bahkan menzalimi dan membentak anak yatim. Mereka adalah pendusta-pendusta agama. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, misal saya punya santri, saya punya anak tadi, kita ambil contoh aja. Saya punya anak tadi, Ahmad Taufik. Ketika dia mungkin ingin beli jajan, di depan pondok itu ada kayak kios jual makanan. Biasa saya beli di sana. Ini saya punya anak kepingin beli makanan, tapi karena nyebrang takut, toleh kiri, toleh kanan, tidak ada yang mau nolong. Ingin minta tolong, ayo seberangkan, mungkin tidak ada yang mau nolong. Minta bantuan, minta ada yang memperhatikan, tidak ada yang mau menolong, tidak ada yang memperhatikan. Akhirnya nekat dia nyebrang sendiri. Nekat nyebrang sendiri. Anak kecil Pak, sembarangan. Akhirnya nyebrang, naudzubillah hampir keserempet. Hampir keserempet. Nangis dia. Nangis, saya di rumah digedor. Beb, anaknya hampir ketabrak, anaknya hampir keserempet. Kaget saya, keluar dari rumah. Dilihat, alhamdulillah anak saya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ada yang aneh Pak. Ada satu santri di pagar tembok pondok, dengan enaknya dia santai seperti ini. Saya tanya, saya samperin, pulang, kamu dari tadi di sini? Iya Beb. Loh, kamu dari tadi di sini? Iya Beb. Kamu kelihatan anak saya butuh bantuan. Nah, iya. Loh, kamu kan tahu anak saya mau nyebrang. Iya Ustaz. Kenapa tidak kamu bantu? Saya cintanya sama sampean Beb, bukan sama anak sampean. Ini namanya santri gendeng. Ini namanya santri bahlul. Loh, ente kan tahu anak saya butuh bantuan, butuh pertolongan, kenapa kamu diam saja? Saya cintanya sama sampean, bukan sama anak sampean. Ente balik ke kamar, bungkus semua baju, pulang sekarang. Tidak manfaat ini namanya. Ini namanya santri kurang ajar. Sama Pak, takutnya ditakutkan ketika proses yaumul hisab kita butuh pertolongan Nabi Muhammad yang tidak ada bisa yang menolong kecuali Rasulullah. Dihadapkan Nabi Muhammad. Kemudian ketika kita sudah bisa menghadap Rasulullah, ditegur sama Nabi. Duh, kamu kan tahu di samping rumahmu ada anak yatim. Iya Nabi. Kamu kan tahu dia kelaparan. Iya Nabi. Kamu kan tahu dia butuh pertolongan. Iya Nabi. Kenapa tidak kamu bantu? Kenapa tidak kamu perhatikan? Kemudian kita mau jawab apa? Saya cuma cinta sama sampean Nabi, bukan cinta sama anak yatim ini. Takutnya kita diusir oleh Rasulullah. Kita tidak dibantu dan tidak diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari di majelis yang mulia ini kita tumbuhkan rasa dermawan di dalam diri kita. Pertama, kita perhatikan orang tua kita. Kita perhatikan anak dan istri kita. Jangan sampai mereka terbengkalai di rumah. Mereka sudah berpisah dengan kita. Jangan sampai mereka kesusahan ada di sana. Setelah itu, mari kita memperbanyak pahala. Curi perhatian Nabi Muhammad dengan memperhatikan daripada putra-putri angkatan Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah harapan daripada kita kelak di yaumul hisab kita akan dibantu oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Rasulullah, disantuni Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.